Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Masih tetap semangat? Luar biasa, amin. Haleluya. Saya percaya saat ini dimanapun jemaat berada, semuanya dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, amin. Kita kembali lagi untuk ibadah online di minggu hari ini. Saya percaya semuanya bersuka cita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan anugerah-Mu yang terindah ya Tuhan. Kami ada sebagai kami ada bukan karena kuat dan hebat kami Bapa, tapi karena anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami sehat, kami kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Dari hari Senin sampai hari ini kami bisa terus beraktivitas semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih buat segalanya ya Tuhan. Kami bersyukur, bahkan kami bangga punya Bapa seperti-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau datang lagi ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati kami lebih sungguh, lebih dalam lagi Bapa, untuk datang dan masuk dalam hadirat-Mu yang nyata Tuhan. Percaya Kau hadir tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya Yesus Lord. Haleluya. 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 Oh, kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih. Mari kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh
ya Tuhan. Haleluya, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami masuk lebih dalam lagi akan firman-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati kami lebih sungguh untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di balik firman-Mu Tuhan, Kau mengatakan bahwa Kau adalah Allah yang setia, Bapakku yang setia Tuhan. Kita akan puji dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lewati lebih dari Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang untuk hadirat-Mu, kami datang untuk firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapan terjadi atas hamba-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kami mau taat, kami mau berjalan sesuai apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Keterbatasan kami Tuhan Yesus, tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau tidak pernah terbatas Tuhan Yesus. Bicara Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Tegur kami lewat firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang siap untuk firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan damai sejahtera di hati saudara oleh karena kasih Kristus Yesus. Dan pada hari ini dalam kesempatan yang Tuhan anugerahkan, walaupun kondisi masih belum stabil, kita percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang tetap berharap kepada Dia dan yang tetap mengandalkan pribadinya. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mengajak kita kembali renungkan firman Tuhan dengan tema tetap berada di hadirat Tuhan, karena kita paling membutuhkannya hari-hari ini. Dan saya percaya orang yang ada di dalam hadirat Tuhan akan melewati proses apapun dalam kemurahan Tuhan dengan sempurna. Kita buka Alkitab kita saudara di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-13 dan seterusnya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kisah yang sangat menarik ini tentang Musa, yang berbunyi, "Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Puji Tuhan Bapak Ibu, saya senang dengan kisah ini, bahwa ketika bangsa Israel berdosa terhadap Tuhan dengan membuat patung emas, Tuhan itu murka dan Tuhan marah. Dan Tuhan berkata kepada Musa, "Pergilah dan bawalah bangsa ini, malaikat akan menuntun kalian." Tetapi puji Tuhan, ada sesuatu yang menarik di sini Bapak Ibu yang kita akan lihat. Kalau saya berbicara tentang berada di hadirat Tuhan, artinya benar-benar bergantung kepada Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Itulah poinnya. Karena bagaimanapun saudara, apapun yang dunia tawarkan, apapun kondisi situasi, tidak ada yang banyak bisa menolong kita kalau bukan pribadi Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu Musa punya respon yang benar terhadap apa yang Tuhan izinkan. Ketika Tuhan mengizinkan perkara ini terjadi dan Tuhan berkata, "Saya tidak membimbing lagi, malaikat akan membimbing kalian." Musa mengerti hati Tuhan. Kenapa demikian? Musa seringkali ada di hadirat Tuhan. Orang yang ada di hadirat Tuhan akan mengenal pribadi Tuhan, akan mengetahui isi hati Tuhan, sehingga mereka tahu cara berhadapan dengan Dia. Itu poin pertama, orang yang ada di hadirat Tuhan, mengenal Tuhan dan tahu isi hati Tuhan. Maka hari ini pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya tetap berada di hadirat Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-13 dan 14 yang berbunyi tadi, "Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu." Jadi Musa membuat sebuah permintaan. Dia berkata kepada Tuhan dengan kata lain, "Saya tahu engkau penuh dengan belas kasihan. Kita ini hidup hanya karena anugerah. Kita hanya hidup karena kemurahan hati Allah." Dia mengingatkan hal itu kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau merenungkan baik-baik, dari mana Musa tahu Tuhan akan merespon dengan baik? Karena ingat baik-baik, dalam kondisi ini Tuhan sedang murka, Tuhan sedang marah karena bangsa Israel menyembah berhala. Seharusnya Musa kalau tidak mengenal Tuhan bisa berpikir kalau dia merespon dengan salah, Tuhan bisa membinasakan dirinya. Tetapi Musa sungguh-sungguh tahu hati Allah karena dia seringkali berhubungan dengan Allah. Musa naik ke Gunung Sinai, dia 40 hari 40 malam bersekutu dengan Allah. Dan dia turun dari persekutuan itu dengan membawa turun 10 perintah yang ditulis oleh tangan Allah sendiri sesuai dengan firman Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu, pergaulan kita, persekutuan kita dengan Allah akan menentukan pengenalan kita akan Dia. Tetapi di mana kita mengenal Dia? Kita mengenal Dia selain dari firman yang Dia ucapkan, kita akan lebih mengenal Dia dalam keintiman dengan Dia. Kita akan mengenal Dia dalam persekutuan dengan pribadinya. Maka Musa katakan, kiranya kalau aku dapat kasih karunia di hadapanmu. Perhatikan baik-baik, jika aku dapat kasih karunia, Allah yang memanggil Musa. Allah yang menetapkan Musa untuk bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi Allah sudah memberi kasih karunia yang jelas kepada Musa. Dan karena Musa berhubungan terus-menerus dengan Allah, Allah tahu isi hati Musa dan Musa tahu isi hati Allah. Ada timbal balik dalam hubungan. Ada sesuatu yang terjadi dengan terus-menerus sehingga membangun pengenalan yang lebih dalam akan karakter dan isi hati Allah. Dan membawa Musa tidak mau terpisah dari hadirat Allah itu. Karena dia tahu setiap waktu dia tetap di hadirat Allah, dia tetap di dalam kasih karunia Allah. Kalau dia tidak ada di hadirat Allah, kasih karunia itu lenyap. Maka lihat ayat 14 dan seterusnya menegaskan hal ini. 14 berkata, lalu ia berfirman, dalam hal ini Tuhan yang berfirman, menjawab, merespon permintaan Musa tadinya. Di ayat 13, Tuhan sekarang merespon dengan berkata, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Luar biasa. Jadi Tuhan memberi sebuah respon yang meyakini, yang memberi ketegasan kepada Musa bahwa benar-benar dia adalah pribadi yang penuh dengan kemurahan yang dari Allah. Dia berkata, aku sendiri yang akan membimbing engkau dan menganugerahkan kepadamu ketentraman dan ketenangan. Hari ini bukankah itu yang kita semua butuhkan? Ketentraman hati, bukan ketakutan. Ketenangan jiwa dan pengharapan di dalam Kristus Yesus, dan bukan diombang-ombang ambingkan dengan keadaan yang ada. Walaupun tidak boleh dianggap enteng, tetapi ingat baik-baik saudara, hadirat Tuhan adalah segala-galanya. Hadirat Tuhan adalah jaminan bagi kita yang bergantung kepadanya. Hadirat Tuhan adalah jawaban segala persoalan yang bisa kita lewati. Dan Musa memahami hal ini. Kenapa? Ayat 13 menyatakan Musa meminta kepada Tuhan sesuatu yang menurut manusiawi kita mungkin adalah sukar. Karena Tuhan dalam posisi marah. Biasanya orang menyatakan Allah di perjanjian lama sedikit-sedikit itu kejam, dia bunuh. Tetapi ingat baik-baik, Musa memandang Allah dengan cara yang berbeda. Kenapa? Dia mengenal Allah melalui persekutuan dengan Allah itu. Sehingga dia mulai mengerti isi hati Allah dengan benar. Maka dia bisa mengajukan sebuah permintaan karena dia tahu Allah adalah pribadi yang penuh kasih karunia buat umatnya. Dia mengerti bahwa Allah semarah-marahnya Allah punya belas kasihan buat umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya karena dia mengenal isi hati Allah. Karena dia bergaul dengan Allah. Karena dia terus-menerus ada di hadirat Allah. Sehingga ini membawa pengertian yang benar kepada Musa. Maka Allah pun merespon dengan berkata, aku sendiri, aku secara pribadi akan membimbing engkau dan akan menganugerahkan ketentraman bagimu. Hari ini kita butuh semua itu. Dan segala sesuatu yang mendatangkan ketentraman bukan dari dunia ini, adalah dari Allah sendiri. Maka hari ini saudara, saya mengajak saudara lebih daripada sebelumnya, kita terus menerus percaya dan membangun persekutuan kita dengan Allah kita yang setia. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang mengenal kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Janjinya adalah kebenaran dan janjinya adalah ya dan amin. Maka hari ini Bapak Ibu pastikan di rumah seperti kita sekarang berada, bangun persekutuan. Saya mengingatkan, mungkin membosankan, tetapi itu adalah poin yang sangat menentukan hidup saudara dan saya, masa depan saudara dan saya. Segala sesuatu yang kita harapkan ada di dalam dia. Maka sebagai respon yang benar, kita harus membangun persekutuan dengan dia. Kita harus lebih dalam cari isi hatinya dan mengenal rencananya. Maka ayat 15 menyatakan itu.
Berkatalah Musa kepadanya. Musa merespon kembali atas apa yang Tuhan ucapkan. Musa merespon dengan berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi Musa mengerti bahwa malaikat tidak cukup. Walaupun kita tahu malaikat adalah utusan Allah. Musa berkata, bila atau jika Tuhan engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan mengizinkan kami berangkat. Jangan membiarkan kami pergi. Dengan kata lain, kita nggak akan kemana-mana. Karena Musa sangat mengerti bahwa jaminan keselamatannya, jaminan apapun hanya berada di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan adalah jaminan buat kita, saudara. Tidak ada jaminan lain. Saya menyampaikan kemarin, boleh kita minum obat, boleh kita jaga jarak, boleh kita mengikuti prokes. Itu wajib, itu baik. Tetapi ingat baik-baik, semua itu terbatas untuk dapat melindungi kita. Selain COVID, ada hal-hal yang lain yang mengancam ekonomi. Ada hal-hal yang mengancam pekerjaan mulai hilang. Ada hal-hal yang mengancam masa depan anak-anak sekolah, semua terhambat. Tetapi ingat baik-baik, kalau Tuhan masih mengizinkan itu, Tuhan berjanji di ayat 14, Dia sendiri akan membimbing kita, Dia sendiri akan memberi ketentraman bagi kita. Maka jangan putus asa, jangan kendor, tetapi ingat baik-baik poin ini, saudara dan saya harus ada di hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan bukan sekedar ada jaminan perlindungan Tuhan, bukan sekedar ada pemeliharaan Tuhan, bukan sekedar ada ketentraman dari Tuhan, tetapi di dalamnya ada pengenalan akan Tuhan dan isi hatinya. Ada pengenalan akan rencana Allah bagi kita sebagai umatnya. Lihat baik-baik ayatnya, saya naik kembali ke atas Bapak Ibu. Jika kiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukan kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Jadi dalam hadirat Tuhan ada pengenalan akan Allah. Dan bukan lagi di situ ada, selain mengenal Allah, ada pembukaan rahasia tentang rencana Allah. Jalan Allah bicara rencananya. COVID ada, kapan akan selesai nggak ada yang tahu. Banyak orang memprediksi, banyak orang menubuatkan, tetapi sementara faktanya membuktikan COVID tetap ada. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Maka sekarang tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain selain bergantung penuh kepada Allah. Tidak ada pilihan lain selain kita berharap kepada Allah. Tidak ada pilihan lain selain kita tetap mencari wajah Allah selagi kita diberi kesempatan. Maka hadirat Tuhan sangat penting hari ini karena apa saudara? Di dalamnya kita akan mengenal pribadi Tuhan lebih dalam. Dengan kata lain kita akan mengenal isi hatinya. Yang kedua, di dalam hadirat Tuhan kita akan mulai tahu jalan-jalan Tuhan yang berbicara tentang rencananya. Yang ketiga, di dalamnya ada jaminan dan janji Allah yang menyatakan Dia akan membimbing kita. Yang keempat, Dia berkata bukan sekedar membimbing tetapi Dia akan memberi ketentraman bagi kita sebagai umatnya. Dan ini yang Musa ingatkan di ayat 13. Musa berkata di sini dengan jelas, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi Musa mengingatkan kepada Allah, kita ini adalah milikmu. Kita adalah kepunyaanmu. Engkau yang menebus kami. Engkau yang memanggil kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menjagai kami selama ini. Maka Musa tahu dan dia berkata, kita ini adalah umatmu, ingat itu Tuhan. Kalau tidak ada keintiman, kalau tidak ada kedekatan, kalau tidak ada keakraban, Musa tidak akan seberani ini. Tetapi kenapa Musa berani? Kenapa Musa mengucapkan kata-kata seperti seorang sahabat? Karena Musa punya keintiman dengan Allah. Karena Musa ini mengenal hati Allah. Karena Musa ini bergantung kepada Allah. Karena dia tahu Allah adalah pelindung dan Allah adalah jaminan. Maka di ayat 15 dia katakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, kami tidak kemana-mana, jangan membiarkan kami pergi. Hari ini itu seharusnya sifat yang sama kita miliki. Tetapi banyak dari kita mengandalkan al duniawi lebih daripada Allah.
Banyak dari kita mengandalkan segala sesuatu yang dunia tawarkan sementara daripada mengharapkan Allah. Banyak dari kita lebih menaruh kepercayaan kita kepada hal duniawi daripada percaya kepada Allah. Ingat baik-baik, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Ini adalah janji firman. Orang yang ada di hadirat Tuhan, mereka akan diperkuat. Mereka akan dapat pengharapan. Mereka akan terus-menerus mengalami pembaruan akal budi sehingga pikiran mereka seturut dengan pikiran Allah. Ketakutan tidak akan menguasai mereka, tetapi mereka akan penuh dengan harapan menjalani hari lepas hari dengan penyakit atau tidak. Karena mereka tahu ada janji Allah yang menyatakan, aku sendiri akan membimbing engkau. Kalau itu manusia menyatakan bisa dia mengingkari, tetapi Allah tidak dapat mengingkari firman-Nya karena Allah terikat terhadap firman yang dia ucapkan. Maka firman-Nya disebut kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan mereka yang ada di dalamnya. Bagaimana kita dapat ada di dalamnya? Kita tetap di hadirat Tuhan. Dan itu akan menentukan kita mengenal dia lebih baik. Saya mengulangi, kita tahu cara dia jalan atau rencananya ke depan. Kita ada di dalam janji pemeliharaannya dan kita dianugerahkan ketentraman hari lepas hari. Inilah kelebihan orang yang bergantung, yang tetap berada di hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, terang Tuhan itu nyata. Di dalam hadirat Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata. Di dalam hadirat Tuhan, penyertaannya sempurna. Maka tidak ada pilihan lain bagi orang percaya hari-hari ini. Bangunlah persekutuan dengan Allah. Bangunlah kerohanian kita. Carilah Tuhan lebih daripada apapun. Inilah waktunya. Uang itu penting, tetapi uang tidak bisa menolong dalam banyak hal. Uang terbatas dalam menolong. Kita melihat orang punya uang, mau dirawat aja di rumah sakit penuh. Orang punya uang tetapi tidak bisa beli kesembuhan. Kita melihat orang punya jabatan hari-hari ini tidak terlalu berguna buat banyak orang. Kenapa? Di musim ini Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada pilihan bagi manusia selain bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa diandalkan oleh kita kalau bukan pribadi Tuhan. Karena kalau dia memegang kita, dia menjamin kita. Kalau dunia yang kita pegang, dunia bisa melepaskan kita. Materi bisa melepaskan kita. Jabatan bisa melepaskan kita. Tetapi Tuhan adalah setia. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Inilah indahnya firman Tuhan. Inilah indahnya janji firman-Nya. Inilah indahnya kemurahan Allah dalam kehidupan orang percaya. Maka Bapak Ibu saya ulangi, jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang. Jangan ragu, Allah itu menyertai engkau. Allah itu mengasihi engkau. Dia rela mati di kayu salib. Supaya apa? Bapak Ibu dan saya hidup dalam jaminan dan bukan dalam bayang-bayangan. Dia mati di kayu salib supaya kita ini berdiri teguh. Karena apa? Kita berdiri di atas batu karang, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Maka jangan bimbang, jangan takut, jangan ragu. Apapun yang sedang terjadi tidak lepas dari rancangan Allah, dari kemurahan Allah, dari campur tangan Tuhan. Sehingga yakinilah bahwa Allah yang setia itu akan terus membimbing kita, akan terus mengarahkan kita, akan terus menerus melindungi kita. Sehingga momen-momen sesulit apapun kita dapat melewati oleh karena kasih karunia-Nya. Inilah indahnya firman Allah. Maka dibilang firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Itu adalah kebenarannya. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Ketika ada hal-hal yang menakutkan, ketika ada hal-hal yang membimbangkan, ingat baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menjamin, Tuhan membimbing kita. Firman Tuhan menjamin dia itu memberi ketentraman. Maka jangan memegang yang lain, tetapi peganglah kepadanya. Pegang kepada Yesus Kristus. Iman kepadanya adalah kepastian. Bukan mudah-mudahan. Bukan mungkin. Tetapi ada terang di dalam. Maka Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan hari-hari ini. Bersukacita di dalam Kristus Yesus. Karena Dia telah menaruh rohnya di dalam kita. Dan roh itu memberi damai sejahtera. Hadirat Tuhan adalah segala-galanya. Saya suka ayat 15. Musa berkata sesuatu yang luar biasa. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan itu, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ini adalah sebuah ucapan yang membuktikan Musa mengenal Allah.
Ini ucapan yang membuktikan bahwa Musa ini bergantung kepada Allah. Ini adalah ucapan yang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Musa mengenali isi hati Allah. Maka hari ini, apakah kita sudah mengenal hati Allah? Apakah kita sudah mengenal pribadi Allah? Apakah kita sudah tahu rencana Allah? Kita bukan peramal, tetapi firman Tuhan sudah menyatakan apa yang kita harapkan. Yang kita harapkan bukan kekosongan, bukan kesia-siaan, tetapi jaminan penyertaan Allah. Jaminan bimbingan Allah. Jaminan kasih karunia Allah yang menyertai kita. Seperti dia telah menyertai Musa. Mereka melewati padang gurun. Allah menjamin mereka, dia membuktikan. Dia memberi mana dari langit bagi mereka. Mereka melewati padang gurun yang kering. Mereka haus dan tidak ada air. Allah membuktikan janjinya. Dia memberi air dari batu bagi mereka. Mereka melewati padang gurun, ada musuh-musuh begitu banyak. Allah membuktikan pemeliharaannya. Dia melindungi mereka dan memberi kemenangan bagi mereka dalam setiap peperangan yang mereka jalani. Kurang apa pemeliharaan Allah buat orang yang dia percayai? Dan Musa tahu ini, makanya dia berkata, ingatlah mereka ini adalah umatmu. Kita ini kan orang yang hebat. Bukan hebat oleh kekuatan kita. Kita hebat di dalam Kristus Yesus yang maha hebat itu. Dia adalah Allah yang menjamin kita, memelihara kita hari lepas hari. Nafas dia beri. Orang cari oksigen, kita masih bernafas, bersyukur. Oksigen sekarang itu langka, oksigen itu mahal. Maka ketika kita masih punya nafas, ketika kita bisa bernafas dengan baik, jangan abaikan persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan. Jangan mengabaikan, renungkan firman-Nya untuk mengetahui rancangannya bagi saudara. Jangan tunggu kekurangan oksigen dulu baru cari Tuhan. Tetapi hari-hari ini Alkitab mengajak kita seperti Musa dalam kondisi baik. Dia berkata ke Tuhan, jangan mengizinkan kita kemana-mana kalau bukan Engkau pribadi yang menyertai kami. Hari ini kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, COVID ada, ekonomi bermasalah, masa depan kita tidak terlalu jelas. Tetapi kita percaya firman-Mu berkata, masa depan yang penuh harapan ada bagi kita. Ini adalah tindakan iman. Tetapi yang bisa melakukan itu orang yang mengenal Allah. Karena kalau saudara tidak mengenal Allah, saudara akan meragukan firman-Nya. Saudara akan meragukan pribadi Allah. Ketika saudara alami masalah, ketika saudara alami pergumulan, ketika saudara dihantui oleh sakit penyakit kematian yang sedang merajalela. Tetapi ketika saudara mengenal Allah, saudara tahu Allah ada bersama dengan saudara. Dalam penyakit atau tidak, Dia tetap ada. Dia mengasihi saudara, Dia menjanjikan ketentraman, Dia menjanjikan kedamaian, Dia menjanjikan pemeliharaan. Bukan omong kosong, Dia Allah dan bukan manusia. Dia pencipta dan bukan ciptaan. Dia maha kuasa dan tidak terbatas. Maka hari-hari ini Bapak Ibu, tidak ada yang tahu hari besok. Saya pun yang khotbah ini tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika saya baca firman Allah, di dalamnya saya menemukan begitu banyak janji. Saya menemukan begitu banyak kepastian. Saya menemukan hal-hal yang memberikan pengharapan kepada saya. Maka saya bisa katakan kepada saudara, saya percaya akan apa yang Tuhan firmankan. Saya belajar untuk terus bangun persekutuan. Dalam keterbatasan saya, Tuhan memampukan. Tetapi saya cari tahu apa yang Dia mau melalui firman yang saya renungkan. Saya bangun persekutuan dengan Dia. Saya coba cari apa yang mau Dia bicara buat saya. Walaupun seringkali saya tidak terima apa-apa. Tetapi Dia tahu niat saya mencari wajahnya. Dia tahu niat saya mencari hadirannya. Karena saya mau bergantung kepadanya. Karena saya mengandalkannya sepenuhnya. Karena tidak ada yang lain yang bisa saya pegang selain Yesus Kristus di dunia ini. Roh Allah ada di dalam kita. Dan roh Allah itu adalah jaminan buat kita untuk mencapai tujuan. Dan tujuan kita bukan tujuan duniawi tetapi tujuan ilahi. Karena kita adalah manusia baru. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Maka jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang. Hari-hari ini pastikan sudah ada di hadirat Tuhan. Saya mengulangi. Karena di dalam hadirat Tuhan yang pertama Bapak Ibu, di situ ada pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan isi hatinya. Yang kedua, kita mulai tahu rencana Allah. Seperti Musa katakan, tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ketiga, di dalamnya ada jaminan. Tuhan berkata kepada Musa dan kepada kita hari ini,
aku secara pribadi akan membimbing engkau. Dan keempat, Tuhan menjamin dia sendiri akan memberi ketenteraman buat kita. Bapak Ibu akan mendapatkan ini di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu akan menikmati berkat-berkat ini di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu akan melewati proses apapun karena hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan adalah segala-galanya. Tidak ada apapun tanpa hadirat Tuhan. Apapun yang sudah miliki tanpa Tuhan hadir di dalamnya adalah kesia-siaan, hanya sementara. Yang kekal adalah Allah dan rencananya yang baik buat kita. Maka peganglah teguh firman Tuhan, dan saya berdoa saudara semakin jaga kesehatan di rumah, tetapi ingat baik-baik yang menjaga kita adalah Allah. Saya berdoa kita dipelihara, dijauhkan daripada COVID-19 dan ancaman-ancaman yang ada. Tetapi ingat baik-baik, apapun yang terjadi bersyukur dan pastikan Bapak Ibu tetap di hadirat Tuhan, karena inilah yang akan menjamin walaupun saudara sakit, saudara akan sembuh. Yang menjamin seandainya pun tidak sembuh, saudara tetap di dalam rencana Allah. Jadi jangan cari opsi lain, jangan ragu dan bimbang. Tetapi hari-hari ini saya mengajak kita terus bangun persekutuan, berdoa, baik berdoa bersama-sama melalui kegiatan gerejawi, melalui kepribadian kita masing-masing di rumah. Kita bangun kerohanian, kita belajar firman Tuhan dalam program-program pemuridan, dalam pribadi lepas pribadi yang membacakan untuk mempelajari lebih dalam. Saudara akan diperkuat, saudara akan bisa menang atas ketakutan, dan saudara akan bisa melihat kemuliaan Allah, yaitu adalah jalan keluar atas persoalan apapun yang ada. Dan terus berdoa buat pemerintah supaya mereka dikuatkan dalam tugas mereka, sehingga kita rakyat bisa menikmati hasil yang baik daripada itu. Demikian firman Tuhan saudara, kiranya menjadi berkat buat kita. Dan dalam anugerah Tuhan saya katakan shalom. Mari kita berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang singkat tetapi kami percaya memberkati setiap kami yang mendengarnya. Karena melalui firman-Mu lahirlah iman bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, peliharalah iman kami di dalam Engkau sebagai jemaat-Mu, dan peliharalah kami dan anugerahkan kepada kami ketenteraman seperti Engkau janjikan kepada Musa, dan Engkau pasti sudah menjamin kami di dalam kasih Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terbatasan hamba-Mu Engkau yang sempurnakan, dan biarlah kami tetap mata tertuju kepada salib-Mu, di mana telah terjadi janji yang sempurna, perjanjian yang kekal, yang membawa kita menikmati kasih karunia Allah tanpa batas. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang Engkau memberikan iman yang teguh, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan di atas segala-galanya. Dan tolonglah pemerintahan kami untuk melewati proses ini, untuk mengambil kebijakan yang tepat, dan sadarkan juga rakyat untuk menuruti apa yang menjadi arahan dari pemerintah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.